Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa lagi untuk meneruskan diskusi malam kita ya, yaitu tentang multivariate analysis. Tapi sebelum mulai, kita pertanyaan dari Anda, silakan, tentang apa saja. Untuk mini project, sudah oke? Oke, kalau tidak ada, apa yang kita pelajari minggu lalu? Mungkin masih berbekas sedikit. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Tentang conjoin ya Pak, conjoin analysis. Conjoint analysis. Apa itu conjoint analysis? Nggak ada yang ingat apa itu conjoint analysis? Yaitu analisis untuk apa ya? Untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan atas suatu produk, Pak. Jadi kalau kita punya produk, apa yang ingin kita ketahui dari pelanggan? Yaitu atributnya, atribut mana saja yang diinginkan dari produk kita supaya dia ada gitu ya. Kalau atributnya memenuhi keinginan pelanggan, artinya pelanggan itu akan satisfied, akan merasa terpuaskan ya. Jadi dia akan mencari produk yang seperti itu ya. Jadi yang ini nih yang kita perlukan untuk membuat mini project kita ya. Jadi apa saja atribut yang ada dalam produk kita dan yang atribut seperti apa yang sangat disukai oleh pelanggan. So, jadi untuk menentukan tingkat kepentingan pelanggan terhadap atribut-atribut yang ada pada produk kita. Ya. Itu yang kita buat dalam analisis conjoint. Ada berapa tahap untuk membuat analisis conjoint? Tahap yang penting. Yang pertama sekali apa? Rumusan masalah, Pak. Nah, rumusan masalahnya itu bagaimana caranya? Mengidentifikasi, Pak. Kenapa? Identifikasi atribut. Nah, identifikasi atribut dan juga sekalian bukan hanya atributnya saja, levelnya juga. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah ada atribut dan level. Pak. Kenapa? Skala maksudnya? Untuk apa tuh skala atribut? Yang harus kita tentukan adalah melihat kombinasi yang diperoleh dari atribut dan level-levelnya sekalian ya. Ini yang kita sebut sebagai proses stimuli ya. Kita membuat proses stimuli yaitu merancang atau mengkombinasikan atribut apa saja yang akan kita pakai dalam survei kita ya. Itu yang kita namakan stimuli. Kalau atribut dan levelnya hanya sedikit, mungkin kita bisa tanyakan semua ya. Kalau misalkan di bawah 20, mungkin bisa kita tanyakan semua. Tapi kalau sudah lebih dari 20, wah agak susah untuk menanyakannya karena bisa membuat bingung. Kita harus bagaimana stimuli tersebut akan dianalisis. Ini. Ada berapa cara untuk mengistimuli? Anda pernah dengar ranking dan rating? Nah, untuk mengisi stimuli ini kita bisa menggunakan metode rating atau metode ranking. Apa itu metode ranking? Apa itu metode ranking? Responden mengisi data dari yang mudah ke yang sulit atau yang kebalikannya. Ya,
Jadi artinya kita membuat ranking dari list yang kita ada. Kalau misalkan list kita ada 20, artinya kita harus atau kita minta customer kita untuk meranking dari 1 sampai 20. Kalau rating? Kalau rating bagaimana? Rating yaitu memberi rate ya. Jadi untuk setiap kombinasi yang ada, untuk setiap stimuli yang ada, kita ngasih rating. Ratingnya misalkan 1 sampai 5 ya. Seperti biasa, 1 sangat suka, 2 suka, 3 biasa-biasa saja, 4 kurang suka, 5 sangat tidak suka. Nah, berdasarkan itu kita akan mendapat rating ya, rating dari setiap stimuli yang ada ya. Jadi untuk penilaian atau untuk membuat analisis conjoin ini kita bisa melakukan penilaiannya dengan metode rating atau ranking ya. Itu terserah kita. Oke. Nah, dalam project yang saya minta, yang pertama sekali harus Anda lakukan adalah mengidentifikasi atribut yang harus ada atau harus menempel pada produk kita dan juga level-levelnya. Kemudian setelah itu ada, kita membuat proses stimuli dengan menggunakan SPSS. Hasil dari proses stimuli adalah adalah kombinasi dari setiap atribut dan juga levelnya. Ya. Mungkin tidak semua atribut akan disertakan dalam survei kita. Kalau misalkan terlalu banyak, misalkan dari 40 atribut, mungkin akan di-reduce menjadi hanya 20 kombinasi saja yang akan ditanyakan kepada pelanggan. Itu biasanya dilakukan oleh stimuli dalam SPSS. Nah, kalau sudah ada stimuli, kemudian kita buat surveinya, baru kita akan mendapatkan masukan atau input dari pelanggan tentang produk yang diinginkannya ya atau yang disukainya. Nah, berdasarkan itu baru kita membuat proses analisis conjoin dalam SPSS dan hasilnya akan memberitahu kepada kita mana yang paling disukai sampai mana yang paling tidak disukai, artinya ranking dia ya. Oke, so itu yang kita pelajari minggu lalu dalam analisis conjoin. Minggu ini apa yang akan kita lihat? Anda sudah dengar videonya? Sudah lihat PPT-nya? Sudah lihat belum videonya? Sudah, Pak. Ada berapa? 14 menitan lah videonya itu ya, Pak. Iya, 14 menit ya. Korelasi kanonik itu ya, Pak. Ya. So bagaimana Pak Agus? Bisa dicerna, bisa dimengerti atau enggak? Apa itu sebetulnya korelasi kanonik ini dipergunakan di banyak tempat dalam multivariate analisis ya. Tapi secara mandiri kita bisa juga gunakan untuk memeriksa hubungan yang ada di antara variabel-variabel kita ya. Nah, biasanya dalam korelasi kanonik ini hanya 2 variabel saja yang kita sudah pelajari di mana namanya itu? Biasanya ada yang variabel sebut ada korelasi saja ya dependen dalam statistika. Nah, ya, kalau hubungan beberapa variabel dependen, apa yang kita inginkan? Kita ingin tahu ya,
kenapa kita ingin mengetahui korelasi, membuat keputusan atau membuat membuat analisa tentang hubung kait antara variabel-variabel yang ada. Apakah variabel satu ini mempengaruhi variabel kedua, misalkan ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari apa yang Anda dengar? Atau ada yang belum dengar? Halo? Belum mendengar Pak videonya Pak. Mohon maaf. Oke, mungkin saya setel dulu aja ya videonya ya. Nanti kita diskusi baru setelah setel video. Selamat malam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita akan meneruskan bab baru kita yaitu tentang korelasi kanonik. Korelasi Anda mungkin pernah dengar pada statistika ya. Nah, kita akan lihat lagi apa itu korelasi. Apa itu korelasi? Untuk korelasi istilah biasanya digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel yang ada. So, jadi analisis korelasi ini adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan. Biasanya terdapat dua jenis variabel dalam korelasi, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel tidak bebas atau terikat. Itu juga kita simbolkan dengan huruf X dan ini biasanya kita simbolkan dengan huruf Y, dan kita akan cari hubungan antara Y dan X. Jadi Y sama dengan AX plus B. Korelasi yang pernah kita lihat ya dalam statistika yaitu korelasi linear sederhana. Apa itu korelasi linear sederhana? Biasanya korelasi atau hubung kait antara dua variabel. Nah, ini biasanya merupakan satu hubungan kebutuhan atau hubungan. Ada yang kita sebut sebagai korelasi positif, dua variabel berjalan bersamaan, artinya kalau X naik, Y pun akan naik, kalau X turun, Y pun akan turun. Kalau korelasi negatif, yaitu korelasi dua variabel apabila yang satu atau X-nya meningkat, Y-nya akan turun atau sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu korelasi sempurna, adalah korelasi dua variabel apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel yang lainnya. Yaitu ini yang kita sebut sebagai Y sama dengan AX ditambah B. Jadi kalau X naik 1, Y pun akan Y naik 2 misalkan. Jadi kalau X naik 2, Y akan naik 4 ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai korelasi sempurna. Nah, untuk mencari hubungan antara dua variabel tersebut biasanya kita gunakan diagram pencar. Kalau dalam diagram kita lihat bahwa bahwa data tergrup atau terkelompok ke dalam satu kelompok yang kelihatannya teratur ya, ini kita sebut ada korelasi ya, seperti ini adalah korelasi yang sempurna ini. Nah, tapi kalau tidak ada pattern, tidak ada polanya ya, pengelompokan data ini yang kita tidak ada korelasi ya. Kalau patternnya titelnya ada korelasi tapi korelasi ya, karena sendiri ya, ada yang sifatnya dua arah dan ada yang sifatnya searah. Apa itu yang sifatnya dua arah? Yaitu
ketergantungannya tidak bisa kita identifikasi apakah yang satu mempengaruhi yang lain atau yang lain mempengaruhi yang satunya lagi. Jadi tidak bisa kita definisikan seperti satu arah tersebut. So satu variabel dependen misalkan akan mempengaruhi satu variabel independen atau sebaliknya. Nah ini kita sebut sebagai korelasi sederhana, simple correlation. Yang ini seharusnya Anda sudah lihat dalam statistik. Ini bisa kita pelajari dengan menggunakan Pearson, Spearman, atau Kendall dan lain-lain. Atau mungkin juga satu variabel dependen mempengaruhi lebih dari satu variabel dependen yang lain atau sebaliknya. Nah ini kita sebut sebagai korelasi parsial. Yang ini Anda belum belajar, karena ini seharusnya dipelajari dalam multivariat. Atau yang satu arah, yaitu kita bisa definisikan bahwa satu variabel dependen mempengaruhi satu variabel independen yang lainnya, tidak sebaliknya. Nah, yang ini biasanya kita lihat dalam analisis regresi sederhana atau simple regression analysis. Ini biasanya kita bisa kita simpulkan bahwa Y adalah sama dengan A kali X ditambah B. Nah, ini yang kita sebut sebagai korelasi satu arah. Atau satu variabel dependen mempengaruhi variabel dependen yang lainnya, dan ini tidak bisa kita balikan. Nah ini bisa kita lihat dalam analisis regresi berganda atau multiple regression analysis. Nah ini pun adalah bidang dari multivariate. Sekarang apa itu korelasi kanonik? Tadi kita lihat hubungan antara dua variabel saja. Nah, sekarang kita ada banyak variabel dan variabel tersebut bisa terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, variabel independen dan variabel dependen. Nah, kita cari hubungan antara variabel dependen di antara mereka sendiri. Juga kita melihat hubungan antara variabel independen di antara mereka sendiri, dan juga cari korelasi maksimum antara kedua-duanya, yaitu antara ada beberapa tahapan untuk membuat analisis korelasi kanonik ini, yaitu biasa kita harus merumuskan masalah, kita harus kumpulkan datanya, kemudian yang pertama sekali cek asumsi yang harus dipenuhi oleh data tersebut. Kalau misalkan kita bisa datanya asumsinya terpenuhi semua, kita bisa membuat analisis kanonik. Kalau kita tidak bisa, kalau asumsinya tidak terpenuhi semua, so artinya kita harus melihat lagi data tersebut, kita explore datanya, dan kita membuat beberapa transformasi supaya asumsi untuk korelasi kanonik ini bisa terpenuhi. Nah, baru kita akan bisa membuat analisis kanonik tersebut, korelasi kanonik. Apa saja asumsi yang diperlukan untuk analisis korelasi kanonik ini? Nah, ada beberapa asumsi yang harus. Pertama yaitu korelasi antar perubahan asal atau variabel-variabel asal didasarkan hubungan linear. Artinya kalau kita lihat dalam scatter diagram, kita harus mendapatkan bentuk yang lebih kurang satu garis lurus. Kemudian antar korelasi kanonik ini pun mempunyai hubungan linear antar variat. Apa itu variat? Variat yaitu kumpulan variabel yang lebih kurang sama, Dan kemudian seperti biasa multivariat normal. Nah, ini harus distribusi multivariatnya harus distribusi normal. Dan ini asumsi ini sangat penting sekali, tapi biasanya kita tidak. Oke, untuk membuat pendugaan fungsi kanonik seperti biasa, apa yang akan kita buat? Kita tentu saja harus tahu nilai sebetulnya dari fungsi kita atau dari variabel kita. Biasanya kita tuliskan untuk variabel y adalah mu y, ini adalah nilai sebenar yang kita cari, dan mu x adalah nilai sebenar dari variabel x yang kita cari. Karena dalam kasus kita ini adalah multivariat, ada banyak variabel y dan ada banyak variabel x, tentu saja mu x dan mu y ini dalam bentuk vektornya bukan hanya satu, tapi ada mu1, mu2, mu3, dan seterusnya.
Kemudian kita pun perlukan covariance, covariance dari matriks Y, covariance dari matriks X. Ini salah nih, ini maksudnya yang ini salah ya, yang ini maksudnya adalah X. Oke. Dan covariance X dan Y. So, dari perhitungan biasanya kita akan mendekati apa namanya itu variabel kombinasi linear dari Y kita sebut V. Apa itu kombinasi linear? Kombinasi linear tentu dari itu saja adalah satu konstan dikalikan variabel X dalam bentuk linear, yaitu tidak ada X, pangkat apa-apa, ditambahkan X kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir kita sekali. Ya. Begitu juga dengan yang Y. Ya. Sehingga kalau kita lihat varians dari U, itu adalah sama dengan A, karena A ini adalah konstannya. Jadi di sini tidak akan mempengaruhi A ini, matriks A ini adalah A1 sampai A terakhir. Ya. Itu dikalikan dengan covariance-nya sendiri. Nah, itu akan sama dengan matriks sigma XX. Begitu juga yang lainnya. Covariance UV pun sama, yaitu A covariance X dikalikan B. Dan dari sini apa yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah koefisien A dan koefisien B, sehingga korelasinya maksimum. Ya. Artinya korelasi ini, U dan V ini harus maksimum. Setelah itu semuanya adalah dalam matematik, jadi mungkin saya akan skip bagian matematiknya. Hanya saja di sini apa yang akan kita akan lihat koefisien pertama yang paling besar, koefisien kedua yang paling besar, dan seterusnya. Jadi kita akan apa yang kita lihat. Nah, yang kita ingin tahu adalah pendugaan fungsi kanonik. Seperti tadi kita bilang, apakah ada ada korelasi atau ada hubung kait antara variabel-variabel yang ada. Nah, ini yang harus kita lihat. Bagaimana cara melihatnya? Biasanya untuk melihatnya kita melakukan asumsi-asumsi. Ya, asumsi pertama misalkan di sini ya, untuk inferensia atau untuk mencari kesimpulan apakah secara keseluruhan berubah atau variabel kanonik saling berhubungan. Hipotesisnya kita bilang bahwa sigma XX atau covariance dari X dan Y sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan sama sekali antara X dan Y. Jika hipotesa ini diterima, tapi kalau ditolak berarti ada hubungan. Nah, seperti biasa kita melakukan perhitungan, kemudian kita buat tabelnya, apakah sebagian dari perubahan kanonik berhubungan atau tidak. Kita pun akan melihat hipotesa ini, ada beberapa perhitungan, kemudian lihat tabel diperiksa apakah betul atau tidak. Nah, tapi kalau Anda buat dengan menggunakan SPSS, proses-proses tersebut pun tersebut akan dilalui oleh SPSS, tapi selain itu dalam SPSS kita juga akan melihat fungsi kanonik. Fungsi kanonik ini yang yang menghubungkaitkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bagaimana kontribusi dari variabel independen kepada variabel dependen. Nah, biasanya dalam bentuk koefisien kanonik yaitu A dan B. Dan koefisien A dan B ini seperti yang kita lihat dalam fungsi diskriminan, ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kontribusi daripada variabel asal terhadap varian kanonik yang dihasilkan. Jadi kalau Anda nanti menggunakan SPSS, biasanya dalam SPSS kita akan langsung melihat adanya fungsi kanonik. Ya. Jadi kita tidak melihat lagi apakah ada hubung kait atau tidak, tapi akan langsung melihat hubung kait atau keterkaitan antara variabel-variabel yang ada dalam bentuk fungsi kanonik tersebut. Ya. Jadi nanti mungkin untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat sendiri waktu Anda melakukan eksperimen dengan SPSS. Mungkin untuk lebih jelasnya Anda lihat
atau Anda praktekkan apa yang ada dalam buku latihan SPSS yang sudah pernah saya bagi. Nah, di sana Anda akan melihat lebih jelas bagaimana cara kerja SPSS. Tapi di sana Anda tidak akan melihat lagi keterkaitan antara variabel, tapi Anda akan langsung melihat yang namanya fungsi kanonik. Dan fungsi kanonik ini adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel-variabel yang ada. Ya. Jadi nanti Anda akan lihat yang lebih besar koefisiennya dari 0,5 itu yang akan kita consider dalam fungsi kanonik ini. Artinya bahwa yang koefisiennya lebih dari 0,5 itu mempunyai keterkaitan yang besar, sedangkan yang kurang dari 0,5 itu kurang berhubung kait dengan fungsi dari kanonik tersebut. Ya. Nah, nanti mungkin Anda coba buat, dan Anda harus membuat juga satu tugasan ya, yang sudah saya upload dalam e-learning. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Maaf yang terakhir tuh ini karena ini rekaman yang lama jadi masih ada ya. Jadi belum ada tugasan. Tugasannya nanti minggu ke-12 ya. Minggu depan mungkin akan saya kasih tugasannya. Tapi tugasannya bukan untuk kanonik ya. Tapi tugasannya untuk yang akan kita pelajari minggu ke-11 yaitu MDS ya. Oke, ada pertanyaan? Iya Pak, mau nanya Pak. Silakan. Apa yang terjadi jika terdapat itu Pak, terdapat korelasi antar variabel bebas atau dependent gitu? Apakah ininya harus diteruskan gitu? Ya, makasih. Oke. Kalau ada variabel keterkaitan antara variabel bebas ya, itu mungkin ini yang kita ingin cari sebetulnya dalam analisis kanonik ini. Apakah ada keterkaitan antara variabel yang sama, artinya antara variabel bebas dan juga variabel terikatnya, tergantungnya. Nah, kalau misalkan ada, memang itu akan saling mempengaruhi. Kita bisa ambil salah satu saja gitu, tidak perlu dua-duanya dari variabel yang ada itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi ya seperti tadi dilihat dalam prosesnya ya, yang akan kita cari hanya hubungan linear di antara variabel-variabel yang ada. Tapi kalau misalkan ada variabel ada hubungan tapi dia tidak linear, nah itu biasanya tidak akan terdetek juga. Jadi sebetulnya ada kemungkinan juga di antara variabel-variabel dependen ini ada hubungan ya, tapi hubungannya itu atau keterkaitannya itu tidak linear. Yang akan dibuat oleh analisis tidak linear, itu kita biasanya harus mengubah dulu variabelnya. Mungkin kita ambil lognya, mungkin kita ambil kuadratnya, atau mungkin kita ambil yang lain-lainnya untuk menghasilkan satu relasi linear antar variabel yang ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Nah, untuk korelasi kanonik ini sebenarnya hampir semua multivariate analisis ada menggunakan korelasi kanonik ini. Jadi hampir di semua analisis dalam analisis multivariate ini menggunakan korelasi kanonik, tapi kita tidak melihat karena memang dibuat di belakang di proses toolsnya sendiri. Sedangkan kanonik ini biasanya memang akan dilihat ya, untuk membuat analisis multivariate biasanya akan dilihat dulu keterkaitan di antara variabel-variabel yang ada. Jadi dia akan automatically mengecek apakah ada keterkaitan atau tidak. Tapi
itu di belakang layar dan tidak ditampilkan. Nah, kalau yang di sini, ini kita sebetulnya hanya ingin mengecek saja apakah ada keterkaitan di antara variabel-variabel yang ada, apa itu keterkaitan di antara variabel yang sama jenis ataupun variabel yang tidak sama jenis. Ya. Dan kita ingin memaksimalkan keterkaitan yang ada. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu apakah ada keterkaitan atau tidak, nah itu ada apa namanya tuh? Ada langkah-langkah lain untuk itu, ya. Biasanya mungkin Anda lihat contoh di apa? Di buku SPSS-nya, ya. Di buku SPSS-nya Anda waktu itu membuat ini nggak latihan apa namanya tuh? MANOVA tidak ya? Ada ya, ada latihan MANOVA. Halo? Nah, kalau Anda buat latihan MANOVA, sebetulnya apa yang akan kita gunakan dalam latihan apa korelasi kanonik pun lebih kurang sama. Karena kita dalam MANOVA ini kita ingin melihat apakah ada keterkaitan antara apa namanya itu? Antara membaca perilaku orang untuk membaca visi berdasarkan umur kan lain. Nah, kita ingin itu memang betul atau tidak ya. Apakah umur akan mempengaruhi perilaku kita untuk menonton TV, membaca buku ataupun mendengarkan radio. Nah, di sini di fungsi kanonikal ini kita akan melihat benda yang sama, hanya saja mungkin yang ingin kita validasikan adalah adanya keterkaitan antara membaca buku misalkan dengan income, atau mendengarkan radio dengan income, atau melihat televisi dengan income. Ya, ingin memastikan bahwa itu memang ada hubungan. Nah, kalau ada hubungan, itu bisa kita buat fungsi kanoniknya. Ya. Dan biasanya hubungannya adalah hubungan linear. Ya, artinya berjalan dengan sejalan. Ya. Linear ini pangkat 1, pangkat 1. Seperti tadi dibilang, Y sama dengan AX ditambah B kalau hanya dua variabel. Jadi hubungan yang kita cari dengan kanonik ini adalah hubungan linear. Ya, oke. Nah, untuk membuat latihan kanonik, sama seperti yang kita buat untuk membuat latihan join analysis, yaitu dengan menuliskan sinteks-sinteks. Ya. Jadi kalau menuliskan sinteks sebetulnya kalau ingin apa namanya, jadi mungkin tidak ada waktu untuk belajar dan mengajarkan sintaks-sintaks ini, hanya saja saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa untuk analisis seperti ini kita bisa menggunakan tools multivariate seperti. Nah, untuk yang latihan sama dengan yang minggu lalu ya. Jadi tidak ada klik saja, tapi Anda harus membuat program kecil ya. Anda harus membuat program kecil. Nah, program kecilnya itu sudah ada apa namanya tuh? Sudah ada latihannya ya. Anda tinggal meniru dari yang sudah ada, seperti yang diterangkan dalam buku SPSS. Ini nah, kalau Anda lihat ada contoh korelasi canonical, Anda lihat di contoh korelasi canonical ini ya. Ada beberapa contohnya.
Yang contoh soal itu adanya di SPS. SPS ini untuk membuat kecil atau yang kita namakan sebagai makro ya. Oke, jadi untuk korelasi kanonik ini sama seperti yang minggu lalu, saya berikan waktu kepada Anda untuk membuat latihannya. Tapi mungkin supaya ada effort, ada apa namanya itu, ada kerja yang dilakukan ya, mungkin lebih baik kalau misalkan Anda buat satu, ini mungkin sekarang ada grup ya. Jadi mungkin saya akan minta Anda untuk buat di karena itu Anda sudah ada yang ada di sebentar. Tampilkan apa nih? Oh, yang ini ya. Nah, ini sudah kelihatan ya? Atau tidak? Anda minta apa yang saya share? Folder file latihan, Pak. Oh, file ini ya, file canonical latihan. Ya. Nah, kalau Anda buka di file latihan itu ya, ada apa? Sudah ada program kecilnya. Jadi Anda ikut program yang ada di sini ya. Anda ikut program yang ada di latihan. Jadi Anda tidak perlu lagi apa? Men-type atau mengetik lagi perintah-perintah yang harus dilaksanakan ya. Jadi Anda tinggal ngopi di sini di tempat nanti Anda coba lihat hasilnya. Ya. Ini jadi untuk ini apa namanya itu saya serahkan kepada Anda sendiri untuk berlatih ya. Dan mungkin ada baiknya hasil latihan Anda ini dilaporkan ya untuk sebagai penambah nilai ya. Ya. Tapi saya lihat oke-oke juga ya. Tapi ini sebagai latihan Anda ya. Jadi Anda buat latihan sebentar. Nah, di SPSS ada modul untuk tapi Anda sudah saya kasih juga file file korelasi. Jadi buat yang itu ini kasus 1. Di halaman 242. Nah, jadi Anda buat contoh soal di halaman 242 sampai selesai dan Anda coba mengerti ya. Kalau misalkan ada yang masih kurang mengerti, nanti mungkin kita akan bicarakan. Nah, tapi Anda coba ini dalam grup ya. Nanti Anda buat laporan per grup apa yang Anda temukan dalam latihan korelasi kanonik ini ya. Oke? Ya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi Anda coba buat latihan sendiri untuk korelasi kanonik ini. Latihannya supaya ada teman untuk berdiskusi. Latihannya dalam grup ya. Dan Anda laporkan hasilnya pada 1-2 halaman saja. Nah, itu untuk menambah nilai Anda. Ya, oke? Oke, ada yang lagi ditanyakan?
Oke, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya persilakan Anda untuk membuat latihan ini. Ada banyak waktu ya, ada sejam lagi. Jadi kalau bisa selesaikan hari ini, ya. Nanti saya akan kasih link untuk pengumpulan tugas ini, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Anda berlatih dalam grup, ya. Bisa split grupnya. Nanti